Selamat pagi para siswi kelas 12 bahasa yang terkasih. Hari ini kita akan mulai membicarakan materi baru, yaitu tentang teks editorial. Oh ya, sebelumnya perlu saya sampaikan catatan untuk menulis teks cerita sejarah itu masih banyak yang belum mengumpulkan ya. Perlu saya ingatkan ada dua yang harus dikumpulkan. Yang pertama adalah rancangannya 20 kalimat itu dan teksnya. Silahkan segera dikumpulkan ya. Hari ini yang kita pelajari dengan fokus utama. Nanti kita akan bicara mengenai fakta dan opini dalam sebuah teks editorial. Oke. Dari buku pelajaran kalian halaman 65 kalau tidak salah ya. Mari kita lihat ya. Pertama kita akan cek dulu teks editorial itu apa. Ini pasti ada dalam setiap media massa atau surat kabar, itu pasti ada yang namanya editorial, ada yang namanya tajuk rencana, ada yang namanya dari meja redaksi. Itu hampir sama, tapi semua ada. Nah, ini ditulis oleh redaktor ya, ditulis oleh redaktor atau penanggung jawab surat kabar itu. Nah, isinya pandangannya, jadi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Maka pasti teks editorial itu atau tajuk rencana itu terkait dengan peristiwa aktual atau berita yang mungkin ya baru saja terjadi, fenomenal, atau menimbulkan perbedaan pendapat. Ini. Jadi intinya itu sebuah opini atau pendapat dari media redaksi. Jadi itu artinya dari pemilik surat kabar atau surat kabar itu, dan intinya adalah pandangan tentang peristiwa aktual, fenomenal, atau kontroversi. Ini kuncinya. Kemudian tajuk rencana itu ada dalam satu halaman atau satu rangkaian dengan artikel dari orang penulis luar dan surat pembaca. Jadi editorial itu dari penulis dalam redaksi, artikel dari penulis luar, surat pembaca dari kita. Nah, ini biasanya ada pada bagian tengah ya, halaman 6-7 lah dalam surat kabar dari 12 halaman. Ini, jadi bangunannya seperti itu. Nah, kalau media massa itu biasanya halaman-halaman pertama, kedua, ketiga itu isinya adalah berita, peristiwa aktual kita bacakan, kemudian masuk ke dalamnya itu opini, setelah opini hiburan, setelah hiburan iklan. Di ini. Nah, kalau peristiwa aktual halaman pertamanya banyak sekali, biasanya nanti halaman pertama itu akan bersambungkan ke halaman berikutnya 11 atau 12. Jadi bangunannya seperti itu ya. Saya ulang, bangunan surat kabar itu peristiwa aktual atau fakta, kemudian opini ulasan, kemudian hiburan, baru iklan. Itu gambarannya. Oke ya. Nah, apa yang ditulis sekarang? Apa yang ditulis dalam teks editorial? Ya, ini biasanya tadi dari penulis teks atau surat kabar itu mengambil satu fakta yang tadi disebutkan di atas atau pada surat kabar sebelumnya, itu yang banyak dibicarakan orang, viral katakanlah.
kemudian wow besar fenomena demo misalnya, undang-undang misalnya, dan kontroversi menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi ini selalu berangkat dari fakta, ya, berangkat dari fakta peristiwa. Ini bedanya. Fakta kemudian di opini atau diberi pendapat, disikapi. Ini fakta, redaksi menunjukkan beberapa argumen, kemudian bersikap atau berpendapat. Gaya penulisan teks editorial atau tajuk rencana itu sama, bukan hampir sama dengan menulis karya ilmiah atau artikel atau eksposisi atau teks non sastra, itu sama. Kalau berita kan 5W+1H. Kalau ini tesis, argumen-argumen, penegasan. Ini modelnya seperti itu. Saya ulang, kalau berita itu kan 5W+1H. Nah, kalau tajuk rencana atau editorial ini modelnya adalah tesis, argumen-argumen, kemudian penegasan. Atau fakta, opini, penegasan. Maka masuk kategori teks eksposisi, ya, ini editorial eksposisi. Tesis, argumen, penegasan ulang. Tapi penegasan ulang belum tentu ada, ya. Belum tentu ada. Kita lihat sekarang, kita akan belajar mengenai fakta dan opini yang nanti kalian akan saya beri tugas, ya, untuk menganalisis fakta dan opini dari sebuah teks editorial. Intinya fakta itu adalah peristiwa nyata gitu loh, berita. Kalau kalian lihat surat kabar halaman 1, halaman 2 itu biasanya berita, fakta. Intinya ada waktu, tempat, dan pelaku lah, seperti itu. Benar-benar terjadi, ya. Sulit terbantahkan. Ini fakta. Nah, ya, kalimat fakta itu ya kalimat yang mengandung fakta. Di dalam teks editorial itu ada kalimat-kalimat yang mengandung fakta, mengandung kebenaran, informasi mengenai peristiwa dan data, kalimat. Kemudian opini itu apa? Opini itu ya pandangan atau pendapat atau sikap dari penulis yang membahas fakta tadi. Jadi, fakta ini, opini ini masih bisa diperdebatkan, boleh berbeda pendapat. Setiap orang berbeda-beda, maka kepentingan dari penulis tajuk rencana itu adalah membuat sebuah tanggapan yang benar-benar mendalam dan objektif. Nah, opini itu bisa berupa penilaian, kritik, prediksi atau dugaan, harapan, saran. Ingat, itu ada penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran. Nah, ini ada di dalam teks editorial. Itu sama, ya, kalimat opini ya kalimat yang mengandung opini. Ini ada lima jenis ini. Kritik, kata kuncinya mana di kritik itu? Tidak simpatik. Tidak simpatik.
tidak bijak, tidak logis, itu kritik. Kalau penilaian gimana ini? Agak-agak netral ya. Tidak bisa semata-mata menjadi tidak bisa semata-mata. Sebab itu di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar. Jadi ini kata kuncinya adalah, kalau kritik kan tajam, kalau ini sekedar memberikan penilaian saja. Kalau prediksi apa? Kata kuncinya adalah menduga. Prediksi, menduga bahwa. Kalau harapan, seharusnya pemerintah seharusnya menggunakan itu harapan. Kalau saran, caranya dengan mengambil caranya. Jadi lihat ya kata-kata kuncinya. Kalau kritik itu pokoknya pencarian negatif, tidak simpatik, tidak. Kalau penilaian ya agak-agak netral. Kalau prediksi ada kata menduga. Kalau harapan seharusnya begini. Kalau saran cara atau cara konkretnya atau langkah konkretnya. Ini ya 5 kalimat opini, jenis kalimat opini. Oke, kalau dipahami sekarang kita akan lihat tugas kalian 3 jam ini. Saya menyajikan 3 teks, sudah saya scan. Itu kalau kurang jelas nanti diperbesar ya, diperbesar tampilannya. Ada 3 teks. Kemudian kalian saya minta untuk menulis fakta dan opini seperti ini. Tetapi kalian tidak usah bikin lembar sendiri. Saya sudah siapkan LKPD-nya. Nanti bisa diunduh di blog saya ya. LKPD-nya diunduh di blog saya. Kemudian silahkan di Shift S, diganti namamu, kemudian diisi, kemudian diunggah lagi. Kalau nanti terlalu berat filenya, bagian scan tugas, bagian akhir dari lembar itu ada 3 foto scan, itu dihapus saja nggak apa-apa, sehingga nanti uploadnya tidak terlalu berat. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan WA saya. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan bekerja. Kalau masih bingung silahkan diputar ulang. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat bekerja.